Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qawluhu dzurrah la yumkinu an tushtara minal amwali bil kasrah. Fal Qur'anul karimum fihi hidayatun ghurrah wa'idatan mughaffarah liman kana yarjullaha wal akhirah. Wa salatuhu ta'ala wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin zi khisalin atirah wa uswatin bahirah wa ala alihi wa sahbihil bararah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fil Qur'anil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul khasirun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alamatus syakawati arba'atun nisyanuz zunubil madiyah wa hiya 'indallahil mahfudah wa zikrul hasanatil madiyah wa lam yadri aku bilad amruddat wa nadharuhu ila man dunahu fid din wa nadharuhu ila man fawqahu fid dunya yaqulullah aradatuhu wa lam yaridni fataraktuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma lakal hamdu kulluh la qabida lima basatta wa la basita lima qabadta wa la hadiya liman adlalta wa la mudilla liman hadaita wala mu'atiya lima mana'ata wala mani'a lima a'taita wala muqarriba lima ba'atta wala muba'ida lima qarrabta. Allahumma basuda alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizki. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hadana sahla idza syi'ta. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallah rabbil arsyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah di awal langkah yang pertama kita selalu memuji satu zat yang selalu terpuji tanpa harus dipuja. Satu zat yang senantiasa agung tanpa harus disanjung. Dialah Allah Azza wa Jalla, yang mana oleh Allah hingga nibak detik yang mulianya manteng nepesinggah kepada getanyo saboh dua boh lafah sapodre dalam harapan dan impian. Nikmat lafah yang manteng Allah pesinggah kepada getanyo, semoga bujit ke pangkai, semoga bujit ke modal untuk tatubuh dosa getanyo dengan Allah dan tatubuh dosa getanyo di antara sesama. Selanjutnya salah dan salam tamlake ba Allah Subhanahu wa taala beneputroh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan seorang presiden yang tidak pernah diunjuk rasa oleh rakyatnya. Beliau seorang presiden
yang tidak pernah dituntut mundur oleh menteri-menterinya. Dan Rasulullah lah yang telah berhasil menciptakan dua kemerdekaan, baik kemerdekaan hidup di dalam dunia, lebih-lebih kemerdekaan kelak di hari akhirat terlepas daripada api neraka jahanam. Maka oleh karenanya mi dan ayah, abang-abang luntuan Ban Bandung, sosok Rasulullah merupakan seseorang yang sangat berjasa dalam kehidupan gedanya. Rasulullah adalah pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Cinta dan kasih sayang Rasulullah terhadap gedanya umat tidak bisa kita gambarkan dengan kata-kata, tidak bisa kita rasa dengan perasaan. Yang namun cinta dan kasih sayang Rasulullah terhadap gedanya umat terlalu besar, bahkan lebih besar daripada dunia dan langit. Tidak ada gambaran kata-kata untuk gedanya gambarkan besarnya cinta Rasulullah kepada gedanya. Sehingga tinggal kenyataan yang dapat gedanya pahami dan gedanya rasakan, menyatakan tayang dimna cinta Nabi Muhammad kepada gedanya umat. Jawaban yang pertama, di saat Rasulullah pertama kali hadir ke alam dunia ini, wate Rasulullah ban lahir ba ibunda tercinta Siti Aminah. Sudah maklum anak miat yang ban lahir, bayi yang ban lahir, hana yang jid pegahaba. Tetapi dengan izin Allah, Rasulullah adalah salah satu bayi yang Nabi hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara wate ban lahir. Ternyata wate ban lahir Rasulullah tidak memanggil ayah tercinta Abdullah. Rasulullah tidak memanggil ibunda tercinta Siti Aminah. Tetapi yang Rasulullah panggil, yang terucap di bibirnya yang mulia wate ban Rasulullah lahir, terucap di bibir Rasulullah, ummati, ummati, ummati. Ban lahir Rasulullah disebutkan kata-kata ummati, umatku, umatku, umatku. Juga demikian Rasulullah kata janji dengan Allah menjelang wafat Rasulullah, detik-detik terakhir Rasulullah ingin berangkat dari alam dunia menuju alam akhirat. Wate Rasulullah kena wafat, Rasulullah tidak mempertanyakan pada Allah dan pada malaikat Jibril, ya Allah menyelung meringgai purumoh long ho jaga, ya Allah menyelung long tinggai dunianya anak long ho jaga, kiban nasib purumoh long, kiban nasib keluarga long. Rasulullah tidak mempertanyakan yang demikian. Artinya Rasulullah tidak mempertanyakan hal pribadi. Tetapi yang terucap di bibirnya yang mulia wate Rasulullah kena berpisah dari alam dunia menuju alam akhirat. Kaifa ummati ya Jibril, kaifa ummati ya Jibril, kaifa ummati ya Jibril. Yang Rasulullah pertanyakan, wahai Jibril, kalau memang janjiku dengan Allah sudah datang, kalau aku tidak lagi hadir di alam dunia ini, bagaimana ya Jibril nasib umatku sesudah aku berpulang ke rahmatullah? Wate Rasulullah ban lahir yang nehoi umat, wate Rasulullah kena wafat yang nepertanyakan juga umat. Itu bukti di dunia. Adapun di akhirat, wate singah ubena manusia neperintah bangkit oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur masing-masing. Manusia yang pertama kali nepu bangkit oleh Allah dengan urut akhirat itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wate tru urut bangkit, Allah Subhanahu wa taala neperintahkan ba malaikat Jibril nicok pakaian yang dalam syurga yang kan kubah kepada Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nicoklah pakaian oleh malaikat Jibril. Selanjutnya nejak bak makam Rasulullah.
Wate katro ba makam Rasulullah Nabi salam le malaikat Jibril, dijawab oleh Rasulullah. Selanjutnya nepegah le malaikat Jibril, wahai yang mulia Habibullah, hari ini hari kebangkitan dan perintah Allah Ta'ala baklong disampaikan ba'dron bahwa uronyo uro bangkit. Sudah ribuan, sudah ratusan tahun Rasulullah neeh di alam barzah. Dalam artian sudah ratusan tahun Rasulullah hana merumpak dengan istri tercinta Siti Khadijah dan Siti Aisyah. Sudah ratusan tahun Rasulullah berpisah dengan putri tercinta Siti Fatimah. Ternyata wate urofun bangkit. Maklumnya perasaan manusia biasa. Tanya katrip mau pisah dengan perumuh, katrip mau pisah dengan lako, katrip mau pisah dengan anak. Maka wate nebiha oleh Allah Subhanahu wa taala seharusnya yang dipertanyakan adalah istrinya dan anaknya. Tetapi Rasulullah tidak mempertanyakan keluarganya. Wate Rasulullah ban bangkit yang ditanya oleh Rasulullah pak malaikat Jibril, aina ummati ya Jibril, aina ummati ya Jibril. Wahai Jibril, kalau memang uronyo uro bangkit, umat lompat. Wahai Jibril, umat lompat. Wahai Jibril. Inilah sekelumit gambaran besar dan cintanya kasih sayang Rasulullah kepada gedenya umat. Selanjutnya kita mempertanyakan berapa persen dan berapa besar cinta gedenya umat terhadap Rasulullah. Juga dengan berkat kehadiran Rasulullah ke permukaan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan putra yang kalian menciptakan. Dengan berkat menciptakan Nabi Muhammad, Allah selanjutnya menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Singkat kata, Allah nepegat lat batat kaya bate. Segala sesuatu yang ka Allah ciptakan itu bersebab dengan penciptaannya Nabi Muhammad. Allah nepegat syurga dan nepegat pupu lain juga mesebab dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So yang pegah menan drone Allah, nepegah li Allah laulaka ya Muhammad la khalaqtu syai'a. Bila seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, sungguh aku tidak menciptakan segala sesuatu yang telah aku ciptakan. Maka uronyo le gedenya lam udipnyo le talumpak nikmat, le tarumpak kebahagiaan, kesenangan dan ketenangan. Itu semua adalah berkat kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke permukaan dunia ini. Maka sangat wajar dan pantas terhadap gedenya umat yang merumpak nikmat dalam udip, wate merumpak nikmat makanan dan nikmat minuman. Yang pertama kita membaca bismillah, selanjutnya berselawat kepada Rasulullah, lihnyan baru legitanya tanikmati nikmat tersebut. Selanjutnya salah dan salam dan melaki Allah benar-benar kepada seluruh para al dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Kata-kata rahmat dan keampunan saban sabik dan melaki Allah, kiranya Allah benar-benar kepada para alim ulama, baik ulama mutakaddimin dan ulama mutakhirin, bahkan ulama masa yang mantengna sirodua di tengah-tengah gedanya, yang mana dengan berkat ilmu dan perjuangannya para alim ulama, hari ini kita berada dalam satu agama yang benar-benar suci, satu agama yang benar-benar diterima oleh Allah Ta'ala sehingga urus akhirat, yakni agama Islam. Sebagaimana firman Allah, Innad dina indallahil Islam. Hanya saja agama yang diterima di sisi Allah kelak di hari akhirat, yakni tok agama Islam. Itu semua adalah berkat ilmu dan perjuangannya para alim ulama di masa dahulu. Bila seandainya para ulama di masa yang awal hannetim berjuang, hannetim sebarkan ilmu, mungkin secara adat gedanyo sampai malamnyo manteng dalam agama putra yang kali gema agama le nek gedanyo jamun. Bila seandainya nek gedanyo awai beragama dengan agama Hindu, kemungkinan besar gedanyo malamnyo manteng dalam agama Hindu. Bila seandainya nek gedanyo jamun gema agama dengan agama Buddha,
kemungkinan besar kitanya malamnya mentang dalam agama Buddha. Juga demikian bila seandainya nek kitanya di masa yang awal gema agama dengan agama Kristen, kemungkinan besar kitanya malamnya mentang dalam agama Kristen. Tetapi semua itu kita tinggalkan. Hari ini kita hadir dan lahir di dalam satu agama yang benar-benar suci murni dalam pandangan Allah dan dalam pandangan Rasulullah. Itu semua adalah berkat ilmu dan perjuangannya para alim ulama. Maka oleh karenanya mi dan ayah abang-abang luntuan ban Bandung, ulama gure-gure yang mentengna di tengah-tengah getanya, nyobek salah-salah getanya pergunakan dalam artian terus berdoa kepada mereka dan terus menyambung dan menyumbang perjuangan mereka. Itu semua demi tertegaknya kalimatul haq dan demi munculnya agama Allah di permukaan bumi. Selanjutnya kata-kata ta'zim wa ikramal luntuan kepada seluruh para yatim dan piatu yang mana dengan sebab kehadiran mereka merupakan menjadi salah satu sebab terwujudnya acara gedanya di bak malam yang mulianya. Dan berbicara para yatim dan piatu sama dengan kita sedang berbicara satu hal yang sangat istimewa dalam pandangan Allah dan dalam pandangan Rasulullah. Berbicara para yatim dan piatu sama dengan kita sedang berbicara sesuatu hal yang sangat berharga dalam pandangan Allah juga dalam pandangan Rasulullah. Sehingga dengan sebab kehadiran para yatim dan piatu di kalangan gedanya, di tengah-tengah di lingkungan kehidupan gedanya, itu merupakan sebuah keberkahan bagi gedanya yang menteng udip. Jangan pernah legetanya menganggap kehadiran para yatim dan piatu di tengah-tengah gedanya itu merupakan sebuah gangguan sehingga menjadi sebuah cacian. Nyan hanjir menang. Bahkan karena Allah nepegah dengan berkat hadirnya para yatim dan piatu di tengah-tengah gedanya, nyan jet kesebab Allah nepu mudah dan nepu lebih pintu rezeki kepada gedanya yang tim petimang para yatim dan piatu. Sama dengan orang yang tim petimang para yatim dan piatu, lebih kelebihan oleh Allah Ta'ala baik di dunia maupun di akhirat. Kelebihan yang gejuk oleh Allah ino di dalam dunia, orang yang tim santun para yatim dan piatu, nyan orang nyan nepu mulia oleh Allah, nepu mulia oleh Rasulullah. Selanjutnya orang tersebut nepu mudah masalah yang nalaudip dan nebi keringanan di dalam menjalani kehidupan. Bisa jadi legetanyo ngentatim perumun para yatim dan piatu, rezeki getanyo semakin mudah, kehidupan getanyo semakin terarah. Maka oleh karenanya mi dan ayah abang-abang luntuan ban Bandung, bek sagai-sagai legetanyo merasa terganggu terhadap kehadiran para yatim dan piatu. Pakan tak pegah menau karena lewetnya menjanjan terkadang nata dengar secret dua tutu daripada orang Islam. Na orang yang pegah hana sayang tele kan yatim lewetnya, hana sayang tele kan piatu lewetnya. Nya datang pakan hana sayang dijawab anak yatim piatu lewetnya kabatat-batat tu. Gara-gara kabatat-batat maka hana sayang tele mia baklong nyan adalah saboh hal yang salah. Pakan tak pegah menan karena pribadi lontuan menyana anak yatim batat na anak piatu batat baklong yang sangat wajar yang jet ku kurang ajar apabila anak manteng mak anak manteng ayah tapi batat. Anak yatim batat nyan wajar pakon iji hanale ayah tukang dampingi dalam dunianya. Anak piatu terkadang batat wajar karena hanale mak yang tukang dampingi di alam dunianya. Sedangkan anak-anak getanya ayah manteng, mak manteng, tetapi terkadang bisa jet ku kurang adab, maka inilah yang sangat-sangat tidak wajar. Kelebihan di akhirat terhadap orang yang tim petimang para yatim dan piatu, Rasulullah nemu janji kafilul yatimi lahu awliya ghairih ana wa huwa kahataini fil jannah. Dipegah oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, si berangkasa orang di tim petimang para yatim dan piatu,
baik anak yatim yang diuruhnya daripada kalangan keluarga dro. Bisa jadi le kita kadang meringgai abang tu. Nago kubah anak yatim, tacok le kita adik dapat timang. Nyan berarti yang dapat timang adalah anak yatim daripada keluarga dro. Atau kebalikan, lam keluarga dro dia anak yatim, tapi lang kampung kita anak yatim. Tacok le kita dapat timang. Nyan janji Rasulullah, kafilul yatimi lahu awliya ghairi ana wa huwa kahataini fil jannah. Ni pegah le Nabi, si berangka seorang ditempu timang para yatim dan piatu, nyan urang nyan tinggal dalam syurga dengan long tempat gak nyan bagaikan dua telunjuk ini. Wate Rasulullah nekun kahataini, sambil Rasulullah mengisyarah bagaikan dua telunjuk ini. Nyawa jaminan yang Nabi oleh Allah melalui Rasulullah terhadap orang yang tempu timang para yatim dan piatu, derajat gaknya akan gangkat dengan Allah Ta'ala dalam syurga. To tempatnya dengan Nabi, tempat duduk dalam syurga pegawai Nabi bagaikan dua anak jaronya. Sebegitu dekat getanya dengan Rasulullah di urau akhirat kelak. Menyatakan yang bahkan Allah Subhanahu wa taala rakyat had Nabi kelebihan terhadap orang yang tempu timang para yatim dan piatu. Jawabannya, tugolom anak-anak kitanya yatim dum, anak-anak yang ka yatim royo, anak-anak yang ka piatu royo. Sugolomnya Rasulullah kalubeh awai yatim. Sugolomnya Rasulullah kalubeh awai piatu. Rasulullah 2 bulan dalam kandungan karena tinggai oleh ayah tercinta. Selanjutnya lahir Rasulullah hana trip, hanya berselang beberapa tahun Rasulullah ditinggalkan oleh ibunda tercinta. Maka hiduplah Rasulullah dalam keadaan yatim dan piatu. Maka perasaan keluh kesah, kesedihan dan kegundahan yang dirasakan oleh para yatim dan piatu ini lebih duluan dirasakan oleh Rasulullah. Sehingga Allah Ta'ala gepu mulia katanya yang tempu timang para yatim dan piatu pakan. Karena sebenarnya mereka benar-benar butuh kasih sayang belayang seorang ibu, kasih sayang seorang ayah. Tetapi hari ini mereka sudah ditinggalkan oleh ayah tercinta, sudah ditinggalkan oleh ibu tercinta. Sejuta rasa, 1000 cerita yang ada dalam perasaan mereka, pada siapa mereka harus mengungkapkan. Maka dalam kesedihannya ke tiba-tiba truklah katanya dah sambut putra yang na dalam hati para yatim dan piatu. Maka baksanya mereka akan merasakan kegembiraan yang sangat luar biasa. Sebab menau menyatakan himak tilapih nyata yang kiban menunggu kehidupan para yatim dan piatu nyan putra yang dihawa oleh awaknya. Yang pertama lumayan awak yatim lu. Yang kedua orangnya tamu di bidayah juga dalam kawan para yatim dan piatu. Singkat kata, yatim piatu nyan mi wate dikalan anak miat yang manteng ayah manteng mak. Nyan awaknya berharap juga demikian. Sehingga ikamu ide hidayah agak mu pikiran dan perasaan becut. Karena alam dayah kamu jampu antara yatim piatu dengan anak yang menteng na urung si. Terkadang mejanjan terganggu perasaan. Wate talum tathima, wate na wali murid, na ayah anak miat, nama anak miat gejak metiga gak tahu anak lu dah. Nyan padahal lam dayah nane yang hanale ayah, nane yang hanale mak, bahkan na yang hanale mak hanale ayah. Watetru ayah gop mak gop idu lam thagau, itumpang ule ia matai melingling. Nyan menyebit dalum kadang lam thiro darumpa tahui tatayang pakan nak kakli hai jauh. Put ga datayang kadang baru 3 jawab. Baru jawab 3 ngeneru ye mata.
Hanglah tu. Putra jawab, tingat tertungku ke mak tekayah dia. Watai tangiang anak gop truk mak truk ayah ayak tahu hidup daya. Tanya kapet ton kalimang ton ini daya. Hana tahu dia. Nyan leh tadi nge haba ne mutuah nyan anjit teduk leh. Dalam artian monya getanya watai tablo kuih ke anak tu ingin le anak yatim. Jihlate ikun. Maya ayah long menteng na sang long kurumpak pajuh si kuihnya. Tanya mak tablo pakaian baru kepada anak draw tu ikalan dan yatim. Jih juga ikun lah mati. Menyemak long menteng na long kadang long rumpak si pakai baju barunya. Menanfit watai kalan getanya tak pemain anak tu seput atuh honda. Iji hijak ngan dapat. Mereka juga merindukan hal yang sama. Dalam artian putra yang dikalan terhadap anak gop jih punya keinginan. Maka oleh karenanya getanya yang menteng hadir di tengah-tengah para yatim dan piatu. Cobalah le getanya menyumbang sedikit perasaan untuk talum putra keluh kesah yang mereka rasakan. Menyebut katim pedimang balasan Allah lebih raya kepada getanya. Hanta rasakan inoidonya Allah Subhanahu wa taala di uru akhirat kelak pasti akan penyata pembalasan. Sebabnya menyangkut dengan pedimang para yatim dan piatu bek terbayang getanya dajuk harta ado. Hana peng dajuk peng. Hana pakaian dajuk pakaian, hana makanan dajuk makanan. Nyan saboh god. Tetapi yang sangat dibutuhkan oleh mereka adalah didikan moral. Yang sangat dibutuhkan oleh mereka adalah rasa kasih sayang di bak urang yang na di sekeliling-keliling awaknya. Maka dalam doa Allah Ta'ala tanya bersabi-sabi gebi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk iktakalan para yatim dan piatu. Adapun Rasulullah menyangkut dengan para yatim dan piatu nyo tungkuhan ge pajaro baru lain. Watai Nabi Muhammad mentang udip dro dalam dunianya nyo Rasulullah berhadapan dengan anak yatim dengan para piatu nyo han gejuk bak sahabat lain. Han ge wakila, hang yujak gok siat. Pernah sabuh kejadian. Bekna salah bengah nyan bengah huraya. Rasulullah leh siap, nema siap-siap bak bengah raya dari rumah rencana kena jak masjid. Nek sembahyang raya. Watai dalam perjalanan tiba-tiba langkah Rasulullah terhenti seketika. Bahkan karena Rasulullah berhadapan dengan sekelompok anak miat yang tengah di meen-meen bak bengah raya, tengah di mekim-kim bersukaria. Kekalan oleh Rasulullah nasabah kelompok anak miat tengah cerita-cerita bak bengah raya long baju baru yang long thoknya tak geblo oleh ayah long luar baru yang long thoknya tak geblo oleh mak long mainan yang long banyonya tak geblo oleh ayah. Mereka sedang seru-serunya bercerita tentang apa yang sedang mereka miliki. Tetapi yang menjadi terhenti langkah Rasulullah kan gara-gara anak miat yang tengah-tengah mainnya. Ternyata samping anak miat yang tengah main-mainnya na tidro anak miat kata dua bak binih pagi. Bak binih jalan kata dua dengan pakaian yang sangat serba kekurangan. Baju kabuka, luar kabuka, yang terlihat di wajahnya hanya kemurungan dan air mata. Na tidro anak miat berti hanai rakan li anak miat yang tok-tok baju barunya. Iji hilap hana saja ni. Baju kabuka, luar kabuka, yang na bak wajah haji hanya air mata terus mengalir. Gara-gara itulah Rasulullah langkahnya terhenti. Maka tiba-tiba Rasulullah mendekati anak mertuahnya. Nejak, negusuak bak ulai. Netanyang oleh Rasulullah. Anak mertuahnya hai depu bahawa yang gusuk bak ulai hajinya adalah Rasulullah. Netanyang oleh Rasulullah. Anak mertuah, pakan gata ino ni bak bengahnya. Seharusnya gata tamaen dalam kawan ngon gata yang lain dan pakan pakaian gata anak tuah lagi meno ni bak bengah roy.
Padahalnya bunga hororaya, ura kemenangan bagi umat Islam. Ijawab bila anak mentuahnya. Long dua bak binih jalan uronyo. Long punya 3 alasan. Dan long ingin long merempok dengan lehedra ula. Dan yang oleh Rasulullah. Ayah kata ho anak mentuah. Ijawab bila anak mentuahnya. Ayah long. Ubud long. Kahanale no irmo. Kata yang oleh Rasulullah pada dupua. Gecerita oleh nek lu. Kata yang. Mak kata ho anak mentuah. Mak long, ubud long juga kagak berangkat dari rumah. Tinggal long hanya dengan nek. Kapadip-padip ge melingke-lingke uroraya long preh-preh ayah long wow hana wow. Gepreh long preh-preh mak long wow hana wow. Maka long uronyo, long duk bak simpang jalannya punya harapan. Yang pertama long ingin long merumpok dengan ayah long harap ayah long lewat. Kalau memang ayah long hana lewat, han merumpok dengan ayah long. Long punya cita-cita dan punya harapan, semoga long merumpok dengan mak long. Yang kelihai pergalian yang mertuahnya, bila seandainya long han merumpok dengan ayah long, atau han merumpok dengan mak long. Long ingin long merumpok dengan sidra uragam yang nan geknyan Muhammad. Wate ne dingonyan air mata Rasulullah tidak lagi bisa dibendung. Musuh-musuh neklik Rasulullah. Netanyang oleh Rasulullah. Anak mertuah kupu kata merumpok dengan orang yang nan Muhammad. Ijawab lah anak mertuahnya. Sering lung dengar cerita bak nek lung. Wate lung tanyang ho ayah lung. Jawab le nek lung. Ayah kata kagak setat Rasulullah. Ayah kata kagak setat tirau ragam urusan Allah yang nan gaknyan Muhammad. Sampai uronyo, le getetat uragamnya ayah long hana truk gua. Maka long perle long merumpok dengan uragamnya long nak tanyang ayah long ho kagak. Wate jawab menan oleh anak mertuahnya. Neco anak mertuahnya oleh Rasulullah. Ne peluk erat-erat, ne kecup dengan penuh kasih sayang. Nekun oleh Rasulullah. Anak mertuah, long laki maah berayut hat. Ternyata anak yatim yang kayatimnya merupakan salah sidro anak yatim yang nekubah oleh sahabat Rasulullah. Di mana ayah geknyan kasyahid dalam peperangan. Nepegah oleh Rasulullah ba anaknya. Anak mertua gata bekle bersedih. Urang agam yang rencana gata merumpok nyo kehlong urang ji. Long uragam yang na Muhammad. Long uragam yang nan Muhammad dan long nyo utusan Allah. Dan mulai uranyo gata anak mertua hanale yatim. Yang menjadi ayah gata adalah long sendiri. Yang menjadi mak gata Siti Aisyah Purmoh long. Yang menjadi kakak kata Siti Fatimah anak long. Nyan pada hai wate Rasulullah nak sembahyang roraya akan piuhinan katelat. Sehingga para sahabat kameri gabu apakah Rasulullah kolom tru. Sedangkan wate sembahyang katru. Ternyata leh neco anak mertuahnya Rasulullah. Negi salam rumah nepuan anak mertuahnya. Truk rumah Rasulullah gitu mana gedra ke? Han geyu Pak Siti Aisyah. Ne pakai pakaian gedra, ne boh budak gedra, ne sugod ok gedra. Han ne yu Pak Siti Fatimah. Sedangkan Rasulullah katelat wate. Itu pertanda menyangkut dengan para yatim dan piatu. Rasulullah han ne pejaro ba orang lain. Maka alangkah mulia dan alangkah bahagia terhadap getanyo-getanyo yang tim peduli, yang tim kerahkan pikiran, perasaan, bahkan harta terhadap para yatim piatu yang na di tengah-tengah getanyo. Dan yakinkanlah apa yang kita lakukan terhadap para yatim piatu hari ini. Kalau memang le getanyo hantar rumpok mudep trip. Sebab ajai getanyo hana mentente. Kadang awai meringgai tu. Malamnya nya mentang mutapat dengan anak ngelako ngan mendung. Kadang foto haleh. Ajai ba Allah Taala. Kadang malamnya atau malam tengah atau minggu ke atau situn tru ke tanya meringgai. Wate meringgai katanya. Takubah anak dalam keadaan yatim atau takubah anak dalam keadaan piatu. Pertanyaannya, ya Allah, bila seandainya wate meringgai long nalung kubah anak yatim, long nalung kubah anak piatu. Tatayang ledrod anak long ya Allah yang long kubah dalam dunianya. Naso pedimang ya Allah. Naso jeung kalon anak long yang kayatimnya.
Puat tai ikli yu thiroi, puat tai hana tapuna, hana yu hana tau tanya. Nyan jawabannya, tanya udip dalam dunianya berlaku hukum karma mi kenawai. Atau nawak pegah berlaku hukum alam tapi kebebut berlaku sunnatullah dalam kehidupannya. Dalam artian kalau memang katanya orang meringgai ada kubahan yatim atau piatu, itim petimang ani yatim katanya oleh gob atau han. Nyan jawabannya sangat tergantung bagaimana kita hari ini terhadap para yatim dan piatu lain. Munya uranyo tanya tatim petimang ani yatim gob, tatim petimang anak piatu gob. Kalau memang tanya awai meringgai, nyan tinggal akan dikirim manusia lain la Allah Taala yang god akai wate meringgai tanya untuk dia petimang anak yatim dan anak piatu katanya. Maka oleh karenanya, mi dan ayah abang-abang luntuan Ban Bandung, kehadiran para yatim dan piatu itu adalah merupakan suatu mutiara yang Allah persembahkan kepada katanya. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang dijual oleh Allah Taala kepada katanya terhadap menyangkut dengan mendidik dan membimbing para yatim dan piatu. Selanjutnya kata-kata ta'zim wa ikramal luntuan kepada seluruh gure-gure luntuan yang ada di tempatnya dan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya ta'zim wa ikramal luntuan kepada yang mulia gure gedenya bersama pucuk pimpinan dayah tercintanya. Selanjutnya ta'zim wa ikramal luntuan kepada seluruh para dewan guru. Tamlake ba Allah Subhanahu wa taala kegedanya dewan guru, baik guru agam ataupun guru inang. Apa yang kita lakukan hari ini terhadap segala sesuatunya yang menyangkut dengan berjalannya roda pendidikan di tempat yang mulianya, di kubun syurga yang mulianya. Tamlake Allah berperintah bak malaikat untuk getulih nan gedanya sebagai tentera-tentera Allah. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini semuanya tidak sia-sia. Kelak di hari akhirat akan terbalaskan dengan nilai fahla dan mendapat ridha Allah sehingga gedanya bertempatkan di dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ta'zim wa ikramal luntuan kepada Tunku Kesyik Gampungnya, kepada Tunku Imum dan seluruh para perangkat desa dan kepada seluruh para donatur, sehingga dengan berkat kasih sayang yang ada pada mereka urangnya getim jeung kalen tempat yang mulianya tamlake ba Allah Subhanahu wa taala tempat gedanyonyo bu semakin berkat, semakin maju dan semakin musyuhu sehingga nibak sabuh masa. Amin ya rabbal alamin. Ta'zim wa ikramal luntuan yang istimewa kepada seluruh hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Mi dan ayah, abang-abang luntuan Ban Bandung, mari dalam kesempatan yang singkatnya segolom luntuan pegahaba sikret dua lebih panjang uka lung pegah bakmi Ban Bandung tanyo yang kahadir keno sama-sama takasat dalam hati dan dalam hati tu. Ya Allah, nyo lung dua inosiat semata-mata lung tuntut kilometer tam doa ba Allah Ta'ala putra yang lung pegahan berterkandung ilmu-ilmu. Ya Allah, lung dua inosiat lung tuntut ilmu dron lung ibadat kepada dron Nabi ya Allah dengan berkat buat yang lung pubutnya bujit ke sebab ampun dosa lung, ampun dosa dua orang syik, ampun dosa keluarga dan ampun dosa gure-gure Ban Bandung. Amin ya rabbal alamin. Kalian nekat hatmi yang latin. Nyo kira-kira ami padi minat tapotru ini dua. Nyo jumpoh di tengah sebelah lewat lepan. Di tengah jam tu. Anak tu ko. Jai lika je kiban padi minat tu. 10 minit. Ya 10 minit buat jaro ilung kiban pakat mia wai le lebih pah ilung.
Hijim. Macam-macam jawaban. Mana-mana. Terkedi kahai dan duk lain tu Nabi kode alam negeri hem beraya atau nebatuk beraya. Bisa jadi ni bedah tidak roh insya-Allah lon tuan mufhum. Sebab payah dan pekat. Ya. Hah? Dek semangat tak urung pegah kahana urung dengar, semangat tak urung dengar urung pegah bi kahai lain. Maka katanya tadu ino dalam wate yang kagak perintah oleh Allah. Dalam doa ba Allah Subhanahu wa taala, detik-detik yang kita lalui semasa kita tadu ino, tamlake ba Allah bertertulis dalam bukunya para malaikat dengan nilai-nilai pahala. Mi dan ayah, abang-abang luntuan Ban Bandung. Dalam kesempatan yang singkatnya, luntuan ingin mengajak pribadi luntuan dan mengajak pribadi urung don Ban Bandung. Mari legetanya malamnya taci setet arah perjalanan kehidupan gedanya. Dari mana mulainya kita berangkat dan tempat tujuan akhir gedanya. Oh. Mi dan ayah, abang-abang luntuan Ban Bandung, tertulis dalam kitab-kitab perjalanan gedanya manusia nyona padi-padi boh tempat yang tanyo lalui. Dalam artian na padi-padi boh alam yang harus gedanya lewati kelak nanti gedanya akan truk bak tempat tujuan. Salah satunya alam yang sedang gedanya jalani dan gedanya hadapi hari ini adalah alam dunia. Alam dunianya merupakan alam yang keput bagi gedanya, atau tempat yang keput bagi gedanya. Sebagaimana maklumnya, mandum-mandum gedanya segolom hadir alam dunianya, pertama kali tanya gepuduk oleh Allah Ta'ala di alam yang pertama, yakni alam arwah. Atau punya bahasa lain, pada dasarnya gedanya Ban Bandung berada di alam arwah atau alam roh. Wate gedanya berada di alam arwah, nyan ubena roh makhluk. Mandum-mandum musapat ini. Tanya musapat dengan roh para nabi-nabi dan para rasul dan juga makhluk-makhluk yang lain. Tanya tamudib di alam arwah dalam masa yang kalian diperintah oleh Allah Ta'ala dan kalian terlewati. Selanjutnya dari alam arwah tanya berpindah kepada alam yang kedua. Atau dunia yang kedua, yakni alam sulbi. Bahasa lain dari alam arwah kita berpindah kepada tubuh seorang ayah. Gecok katanya oleh Allah Ta'ala dari alam arwah nepinah dalam tubuh urung syik yang agam. Tanya tamudib di dalam alam sulbi, dalam wate yang kalian diperintah oleh Allah. Selanjutnya gecok tanya oleh Allah, gepinah ku alam yang kelihir, yaitu alam rahim, atau bahasa lain berada dalam kandungan seorang ibu. Nyo mandum gedanya mono proses perjalanan kehidupan. Selanjutnya dari alam rahim, dari kandungan seorang ibu, inan gedanya tamudib. Kebanyakan manusia dalam masa si kurung belian tanya baru lahir. Na manusia yang hana truk si kurung belian, kadang dalam masa 7 bulan kalahi. Na manusia yang lebih daripada si kurang belian, kadang truk petun dalam kandungan dudo baru lahir. Selanjutnya dari alam rahim, tanya berpindah kepada alam yang keput, yakni alam dunia, nyo ke tempat yang getanya diami ni bauronya. Pertanyaannya, masih adakah alam selanjutnya yang mesti kita lalui? Atau memang dunia inilah tujuan kita?
Jawabannya, dunia ini bukan tujuan. Dan kita hari ini masih berada di persimpangan dan masih berada dalam perjalanan. Dalam artian, na dua boh alam tu, na dua boh tempat tu, yang mau tidak mau wajib kita lalui. Yakni alam barzah atau alam kubur. Selanjutnya tempat terakhir kita kalau memang bukan syurga, maka nerakalah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nyo mi rute atau arah perjalanan kehidupan kita. Siapapun kita. Yang mesti kita pertanyakan hari ini. Untuk apa saya hadir ke alam dunia ini? Dan putra tujuan kita nepelahi oleh Allah Ta'ala kena alam dunia ini. Jawabannya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nepehadir kita kena alam dunianya. Hana lain tugas kita tok thabok. Yaitu untuk mencari bekal atau peralatan yang dimana bekal dan peralatannya akan tapuo alam akhirat. Yang menjadi pertanyaannya hari ini, bekal apa yang telah kita dapati? Dan seberapa banyak bekal yang telah kita miliki? Kalau memang kita harus kembali ke hadirat Allah dalam waktu dekat, adakah kita siap atau tidak? Maka oleh karenanya, beda alam tempat tanya mudib, beda cobaan yang gebila Allah. Beda alam tempat tanya mudib, beda cara yang gebila Allah. Beda alam tempat tanya mudib, beda makanan, beda minuman, dan beda gaya hidup. Tak banding alam dunia dengan alam yang sebelumnya. Tacok yang paling dekat alam rahim. Segolom le kita tak mudib dalam dunianya, tanyo tak mudib dalam rahim urung syik. Dalam kandungan seorang ibu. Tak banding tu tempat getanya ubena luah. Wate getanya berada dalam kandungan seorang ibu dengan tempat getanya di saat getanya kehadir kena alam dunianya. Nyo tengah tasetat rentetan pembahasan getanya biar getanya lebih yakin terhadap kehidupan akhirat. Sebab orangnya punya berbicara kematian mandum urang gedepu adra ke ujung akan mati. Mandum urang gedepu adra akan kita alam barzah, alam kubur. Mandum urang gedepu adra akan berhadapan dengan malaikat mukar wa nakir. Yang perlu kita harus meningkatkan keyakinan dan keimanan kita terhadap alam kehidupan kita yang mesti kita lalui ke depan. Be'ansang watena urang yang pegah-pegah tentang syurga, watena dengar surah kitab bagure tentang syurga, seakan-akan itu hanyalah dongeng belaka. Kan bak tanya wayan. Watena cekat-cekat bah neraka, seakan-akan itu hanyalah dongeng belaka. Kan bak tanya wayan. Tetapi semua itu pada kenyataan nanti satu masa semua itu akan nyata. Bahkan payah ada pegah menau karena wate gambarkan tentang nikmat yang dalam surga, luah surga terlalu hai tamang bakai kita yo kadang. Salah haboh ji. Nikmat yang gejuk oleh Allah Taala sehingga kepada kita dalam surga. Hibrang kata orang di tim hadir dalam majlis ilmu. Allah Ta'ala akan gebi fahla kepada orang yang bagaikan tamu serkah 7 rutuh boh guda dalam perang fi sabilillah. 3 dayak bet gebi fahla oleh Allah Ta'ala saban lagi tamu serkah 7 rutuh boh guda ke orang yang tim jak perang bela agama Allah. Dimnan le gebi fahla orang yang tuntut ilmu oleh Allah. Fahla meserkah tujur tu bawa gudanya lebih. Menyat anak pegah taurak-urak harga guda pura-pura sabah guda 100 juta. Sabah guda 1 juta. Berarti tujur tu bawa guda 700 juta.
Tiga tak hadir bak tempat majlis ilmu. Tanya saban lagi tamu sedekah peng dalam nilai 700 juta. Nyan fahala yang gebila Allah Ta'ala terhadap urun dunduk ilmu. Dan menyalam bentuk peng sang retak-retak katanya golong dah terjetat sedekah di dimnan. Mesebit na peng 700 juta, tiga dah sedekah. Han sang retak-retak dia. Tetapi fahalanya gebila Allah Ta'ala lewat kegiatan katanya iaitu tak tuntut ilmu. Di mana fahalanya singa? Ngan sebab fahalanya legitnya tarumpak rida Allah hingga tarumpak tamang dalam syurga. Ngan sebab fahalanya merumpak rida Allah, ngena rida Allah. Tanya dalam syurga disediakan saboh kama oleh Allah Ta'ala yang kama katanya nyan luah ji seluas langit dan bumi. Nyo salah saboh nikmat syurga yang gambarkan. Wate tadi kamba gedaya atau kamba urang yang tem yak buat masalah dunia nyan singa gebi kama alam syurga Allah Taala raya kama gak nyan dim raya langit dan bumi. Tapi kile gedaya nya dim raya langit dan bumi. Dan menyaubinan kama pak iduk tumpai. Dan pajan tajak ja. Pajan abih tarawun yang kamayan. Nyau ronyo lam dunia ubeno dunia. Mulang kampung dro te golom abih tapak katanya tagilha tanah yang na lang kampung. Padahal kampung tanya ce. Tetapi hantar rempak wet butak gila burata tanah yang na lang kampung. Ati jih luah. Juga demikian menyangkut dengan hal di akhirat. Sebagaimana yang kan digambarkan dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah dan atau kitab. Dalam artian, itu bukan dongeng belaka, tapi itu kenyataan. Keperbandingan ni saban lagi tak pegah ba anak miat yang manteng dalam kandungan. Anak miat manteng dalam perut mak. Tak pegah ba anak miatnya. Nyak bekle kam lalai. Nang katu biat juga nom. Nyak ninan sempit tak tempatnya. Munya katanya tamu dip dalam kandungan mak baiklah tak pelung-pelung tuut payah terlipat. Dan wate katanya dalam kandungan mak kita tidak pernah membayangkan sesudah ini kita akan berhadapan dengan satu tempat yang sangat luas dan berbagai macam aneka ragam warna kehidupan. Makanan yang gejuk katanya oleh Allah Ta'ala wate katanya dalam kandungan mak tu si macam tu. Putra mi dapat jauh wate katanya dalam kandungan mak dah. Kotoran, darahi. Bek tak boleh lega-lega dia pajan tak boleh lega. Urangnya katuk dalam dunia kana kendaki kana buguring. Moya jamun, nyan darahi yang wate dalam perut mak kan dumpu nyan kendaki nyan buguring nyan di mana idanya? Nyan jus water dumpu-dumpu yan. Wate getanya dalam kandungan mak tu. Hana tabayangkan akan hadir kepada sebuah tempat yang luah ji sangat luah dan makanan ji sangat luar biasa. Beginilah gambaran kehidupan getanya antara alam rahim dengan alam dunia, selanjutnya alam dunia dengan alam akhirat. Dalam artian menyangkut dengan segala sesuatu di alam akhirat putra yang akan diceritakan dalam Al-Quran, dalam hadis dan asal kitab itu adalah pasti. Tanya hadiru alam dunianya tugas kitanya sabo. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tanya gupa hadir oleh Allah Taala ke dalam dunianya yaitu hanya untuk beribadat kepada Allah. Beribadat itulah yang dimaksud dengan mencari bekal. Sebagaimana hadis Rasulullah, ad-dunya madra'atul lil akhirah. Dunia nyo tempat bercocok tanam bagi kita nyo, di mana hasil panennya akan kita nyo nikmati di akhirat kelak. Sama dengan tanya ke yutu mula dalam dunia nyo, di mana boh kaya yang tengok tu mulanya tak panen tengok orang akhirat.
Putra yang maksud kuyu semula tengok. Kan tak pula bak capli tengah teruk lang kubur dapat kannya. Kan tak pula bak drian tengah teruk padang masyarakat pajuh kannya. Makna ni semula putra ni lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kebaikan dan ibadat yang kalian wajib dan disunnahkan oleh Allah. Tugas yang paling pokok tanya dalam dunia nyonya dua macam. Yang pertama mencari ilmu. Selanjutnya mengamalkan seperti ilmu. Nyo ngan ilmenya, ngan amal getanyo ino dalam dunia, nyan kenyan yang jet ke pangkai getanyo singa di urang akhirat. Ilmu yang dimaksud ini adalah ilmu fardu'in, leh macam sebagaimana yang kamu maklum. Tauhid, fiqh dan tasawuf. Nyo ilmu leh macamnya wajib kepada per individu pribadi manusia. Hanjit tawakilah baru lain. Menyangkut dengan ilmu tauhid, hanjit tapu upah kop, kak merno ilmu tauhid long dia. Hanjit hanglah kewajiban. Menanti ilmu tasawuf, menanti ilmu fiqh. Ilmu masalah semayang dajuk peng gop tiuta 4 peng tiuta kamarno ilmu semayang dia agelung ro dan raja nyo hanji. Artinya putra hanglah kewajiban kita dengan Allah. Sama dengan menyangkut dengan menuntut ilmu, ini adalah hal yang pokok dalam kehidupan kita. Sehingga menyele kita hantatem ya mita ilmu hantatem menuntut ilmu sama dengan kita telah melakukan satu dosa yang sangat besar. Hantatem ya buat, hantatem mita ilmu agama, nyan berti tanyo kata pubuat sabah dosa yang paling raya lumbui sa hana lumbui dua. Raya dosanya ngan hana semayang, raya dosanya ngan hana puasa. Raya dosanya ngan hana bojakeut. So pegah Nabi pegah. Tarkut ta'allum ra'su min kulli khati'ah. Tinggai menuntut ilmu nyan merupakan penghulu dari segala dosa. Sehingga nyo mita ilmu nyo merupakan sabo hal yang sangat wajib bagi kita. Bahkan sebab dengan ilmu lah ibadat yang tanya pubut sah. Dengan na ilmu semayang yang tanya pubut sah. Dengan na ilmu puasa yang tanya pubut sah. Antara ilmu dengan amal ini adalah dua mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Antara ilmu dengan amal, Imam Al-Ghazali memberi gambaran bagaikan imam dengan makmum. Yang kejit mita ilmu tu hana amai. Yang saban lagi bak kaya hana imumbo. Amai tu hana ilmu mardudatun latuk balu hana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiberangkat seorang di ibadat tidak berdasarkan ilmu. Nyan ibadat urang nyan singa watetro uro akhirat gepulang getula oleh Allah taala han diterima. Maka oleh karenanya mi dan ayah abang-abang lontuan ban Bandung sesibuk apapun gedanya, semelarat apapun kehidupan gedanya, semiskin apapun gedanya, jangan lupakan dua perkara ini. Yang pertama menuntut ilmu, yang kedua beramal seperti ilmu. Dimnala tungku payah tak puput amai udip dalam dunia yang sebanyak-banyak mungkin. Hana ada yang dimnala. Bahkan sebab getanyonyo tengah berada dalam perjalanan atau getanyonyo sedang berada dalam perantauan. Dunia nyonyo kon tujuan getanyo. Sebagaimana dipegali Rasulullah dalam hadis yang lain, kun fid dunya ka'annaka musafiran. Wahai umatku, jangan engkau lalai hidup dalam dunia. Karena kehidupan engkau di alam dunia, engkau tak ubahnya bagaikan seorang musafir. Engkau itu seorang perantau. Dan nyo hadir dalam dunia nyo bagaikan orang yang merantau.